Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Francisco Adam. Saya adalah dosen di STKIP Melawi, khususnya di Home Base Prodi PGSD. Di STKIP Melawi saya mengampu mata kuliah lintas prodi pada mata kuliah yang terkait dengan bidang keilmuan saya. Salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah mata kuliah Pendidikan Teknologi dalam Pembelajaran dengan bobot SKS 2 SKS yang muncul pada semester ganjil. Mata kuliah Pendidikan Teknologi dalam Pembelajaran ini bertujuan untuk memberikan pemahaman konsep dan teori tentang penggunaan teknologi dalam pembelajaran dan mengembangkan keterampilan dalam merancang dan mengimplementasikan pembelajaran dengan menggunakan teknologi. Pada mata kuliah ini, mahasiswa akan mempelajari beberapa pokok materi selama satu semester dengan menggunakan berbagai sumber atau referensi sebagai rujukannya. Pokok-pokok materi yang akan dipelajari antara lain konsep pendidikan teknologi dalam pembelajaran, media pembelajaran teknologi, penggunaan media pembelajaran teknologi dalam pembelajaran, desain kurikulum pendidikan teknologi dalam pembelajaran, pembelajaran berbasis teknologi, evaluasi pembelajaran teknologi, implementasi pendidikan teknologi dalam lingkungan sekolah, tantangan dan peluang pendidikan teknologi dalam pembelajaran, implementasi pendidikan teknologi dalam masyarakat. Adapun kemampuan yang diharapkan antara lain, mahasiswa dapat menjelaskan konsep dan teori tentang penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Mahasiswa dapat merancang dan mengimplementasikan pembelajaran dengan menggunakan teknologi. Mahasiswa dapat menganalisis kelebihan dan kekurangan teknologi dalam pembelajaran. Yang terakhir, mahasiswa dapat mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan inovatif dalam penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Nah, pada perkuliahan ini saya lakukan dengan mode pembelajaran tatap muka langsung di kelas dengan metode ceramah, diskusi, tanya jawab, dan pembelajaran berbasis proyek. Adapun interaksi antara mahasiswa dan dosen yang terjadi pada perkuliahan ini adalah yang pertama, interaksi langsung melalui pembelajaran tatap muka di kelas, kemudian diskusi dalam pembelajaran, kemudian presentasi di depan kelas, kemudian konsultasi atau bimbingan tugas atau proyek mahasiswa dengan dosen terkait tugas dan sebagainya. Nah, teknik penilaian pada umumnya teknik penilaian adalah teknik tes. Di sini saya menggunakan teknik tes, yaitu tes tertulis, di mana penilaian dari beberapa unsur, salah satunya adalah kehadiran 10%, partisipasi 15%, tugas 10%, UTS 25%, dan UAS 30%. Indikator penilaian, mahasiswa mampu menerapkan konsep dan teori tentang penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Mahasiswa mampu merancang dan mengimplementasikan pembelajaran dengan menggunakan teknologi. Mahasiswa mampu menganalisis kelebihan dan kekurangan teknologi dalam pembelajaran. Yang terakhir, mahasiswa mampu mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan inovatif dalam penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Berikut cuplikan pembelajaran mata kuliah Pendidikan Teknologi dalam Pembelajaran. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Amin. Baik, hari ini pertemuan ke-5 kita akan membahas materi pada mata kuliah Pendidikan Teknologi dalam Pembelajaran. Pertemuan kelima kita akan membahas tentang model-model pembelajaran berbasis teknologi
juga berkembang pesat ya, terutama di dunia pendidikan. Hampir semua sektor itu sekarang menggunakan sistem teknologi. Maka di pendidikan juga akan mengembangkan berbagai model-model pembelajaran yang berkaitan dengan penggunaan teknologi. Pertemuan hari ini kita akan membahas ada 5 sub materi yang akan kita bahas yang berkaitan dengan model-model pembelajaran berbasis teknologi ya. Yang pertama itu ada blended learning ya. Kemudian yang kedua ini ada flip classroom. Yang ketiga ini ada personalized learning. Kemudian yang keempat ada game ya, game based learning. Kemudian adaptive learning. Nah, sebelum kita masuk ke poin-poinnya ini, maka kita akan mengetahui dulu apa sih pengertian dari pembelajaran berbasis teknologi itu ya. Kita lihat di depan ya, ini ada gambar, kayak gambar ini yang menunjukkan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh manusia sekarang itu di berbagai sektor itu menggunakan teknologi atau serba teknologi, sehingga pembelajaran juga menuntut kita menggunakan teknologi. Oleh karena itu, di zaman modern ini atau di zaman era digital ini, kita harus peka terhadap perkembangan teknologi agar kita bisa menggunakan teknologi dalam proses pembelajaran. Misalnya kita melihat ini pengertian teknologi pembelajaran berbasis teknologi saja, misalnya adalah merujuk pada penggunaan teknologi dalam proses pembelajaran ya. Teknologi itu bisa berupa komputer, perangkat seluler ya, kemudian perangkat lunak, internet dan media sosial. Nah, kalau kita berbicara tentang teknologi, maka kita akan mengacu atau berpikir bahwa semuanya itu serba internet ya, serba internet. Karena pemikiran kita kalau udah teknologi maka itu berkaitan dengan jaringan. Ada komputernya ya, ada software dan hardware. Sehingga bisa menjalankan proses pembacaan terhadap data misalnya. Kemudian kita lihat saja misalnya yang pertama tentang blended ya. Itu model pembelajaran di mana kita lihat di sini, ini model blended learning, kemudian ada classroom ya, kemudian ada kelas online. Nah, di blended ini model ini menggabungkan pembelajaran daring ya, online dengan pembelajaran tatap muka atau offline. Di mana sebelum siswa belajar tatap muka, siswa itu belajar secara online, mempelajari tentang materi-materi yang sudah dibuat oleh gurunya. Misalnya kita melihat ini, dalam model ini siswa akan mendapat materi belajar melalui platform e-learning ya, atau aplikasi belajar online. Nah, sekarang sudah banyak bisa kita menggunakan misalnya Wiper ya, Classroom. Kalau di kampus kebanyakan menggunakan Classroom atau melalui Zoom meeting. Tetapi kalau di tingkat sekolah dasar misalnya materi yang sudah dibuat ini, kemudian siswa itu mengakses melalui aplikasinya. Misalnya Wiper tadi, Wiper bisa guru menggunakan Wiper untuk belajar. Jadi siswa itu bisa mengakses dari berbagai kelompok, nanti bisa masuk ke aplikasi Wiper yang di sana sudah ada materi dan bahkan di sana sudah ada evaluasi tesnya, ada esai, ada soal untuk tes mahasiswa. Yang berikutnya adalah flip classroom, di mana model ini, coba lihat ini kegiatan di rumah sebelum masuk kelas. Ini apa yang dilakukan mereka? Ini itu belajar ya, belajar. Kemudian kegiatan belajar di kelas ini, kemudian kegiatan tindak lanjut. Coba kita lihat model ini menempatkan siswa sebagai pusat belajar. Artinya model ini siswa itu menjadi fokus
atau menjadi pusat, bukan gurunya atau pendidiknya yang menjadi pusat pembelajaran. Dimana kalau kita lihat model teknologi ini sejalan dengan paradigma pembelajaran yang sekarang berubah. Nah, kita lihat guru berperan sebagai fasilitator. Dalam model ini siswa akan mempelajari materi belajar melalui video atau konten belajar online. Misalnya bisa melalui YouTube yang dibuat oleh gurunya, kemudian siswa itu mempelajarinya. Nah, di dalam kelas siswa berdiskusi misalnya dengan gurunya, bertanya jawab berkaitan dengan apa yang sudah dipelajari melalui video tadi. Yang berikutnya adalah model pembelajaran ini ya menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan dan kemampuan individu siswa. Nah, dalam model ini siswa akan mempelajari materi secara mandiri melalui platform e-learning. Sama ya, dia ada platformnya, ada aplikasi yang digunakan. Kalau ini tadi pembelajaran apa namanya, model pembelajaran berpersonalisasi ya. Nah, ini mereka belajar melalui aplikasi. Jadi kalau yang berkaitan dengan teknologi semua itu butuh aplikasi. Maka sekarang itu banyak aplikasi-aplikasi untuk keperluan belajar yang dibuat, baik itu Kementerian Pendidikan maupun dari perusahaan swasta lainnya. Jadi semua itu bisa kita manfaatkan untuk keperluan belajar. Yang berikutnya adalah game based, ya, belajar melalui permainan. Nah, model ini menggunakan game sebagai media pembelajaran. Ada nggak permainan yang diadopsi, game yang diadopsi menggunakan untuk keperluan belajar? Ada, misalnya matematika bisa menggunakan game, gitu. Tinggal gurunya yang membuat aplikasi, membuat permainan itu, membuat game itu melalui aplikasi-aplikasi yang sudah disediakan, misalnya. Nah, model ini siswa akan mempelajari materi melalui game yang dirancang khusus, ya, dengan tujuan pendidikan. Yang berikutnya adalah adaptive learning. Ini ada, kita lihat ya, pohon proses pembelajarannya ini, ya, ada pilihan, ada manfaat. Ini ada banyak. Kemudian model ini menyesuaikan pembelajaran dengan respon siswa terhadap materi. Ada respon siswa terhadap materi. Jadi ada interaksi antara siswa dengan guru dengan materi yang dipelajari. Kita cukupkan pertemuan kita hari ini sampai di sini. Kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya, yaitu pertemuan ke-6. Terima kasih. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Amin. Demikian deskripsi PDD UKT PT saya. Terima kasih. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua.